Hari ini akan membahas tentang teks cerita sejarah oleh saya Korsalina Simamora SPD. Materi ini untuk kelas 12 SMA dan SMK. Apa saja yang akan kita bahas di dalam teks cerita sejarah, yaitu kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, jenis teks, dan yang terakhir fungsi teks cerita sejarah. Apa itu yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Dan fakta tadi dia harus didasari oleh bukti-bukti. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau ada urutan peristiwa atau urutan kejadiannya. Yang kedua, berbentuk teks cerita ulang. Dia sudah diceritakan ulang. Ketiga, strukturnya ada 3, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang menunjukkan waktu. Yang terakhir adalah isi berupa fakta. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah dibagi menjadi 3. Yang pertama, orientasi. Berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan tersebut. Yang kedua, insiden atau urutan kejadian. Berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. Ketiga, reorientasi. Reorientasi merupakan bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi tentang komentar pribadi dari si penulis tentang kejadian yang ditulisnya. Lanjut ke kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah ada 4, yaitu adanya pronomina atau kata ganti. Ini dia jenis-jenis kata gantinya ada 6. Yang kedua ada prasa adverbial atau kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Misalnya kurang cepat, lebih lama, dan hampir baik. Ketiga ada verba material, kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Misalnya membaca, kita menggunakan mata, melempar menggunakan tangan, mendorong menggunakan tangan. Itu adalah verba material. Yang terakhir menggunakan konjungsi temporal. Ini berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan, karena yang namanya teks cerita sejarah itu dia harus sesuai dengan urutan-urutannya. Nah, jadi contohnya konjungsi yang sering digunakan adalah kata kemudian, setelah, lalu, dan lain-lainnya. Kita masuk ke jenis-jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenis teks sejarah dibagi menjadi 2, yaitu sejarah fiksi. Contoh dari sejarah fiksi itu ada novel, cerpen, legenda, dan roman. Nah, jenis yang kedua, sejarah non-fiksi, dibagi menjadi 4. Biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Nah, kita lihat apa sebenarnya perbedaan antara sejarah fiksi dan sejarah non
ke fungsi cerita sejarah. Apa saja fungsi teks cerita sejarah? Yang pertama, fungsi edukatif dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Fungsi instruktif, alat bantu dalam pembelajaran. Fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi rekreatif, memberikan rasa gembira dan senang kepada pembacanya. Terima kasih, cukup sekian untuk materi pembelajaran teks cerita sejarah.